Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Devi Anugrah dalam mata kuliah struktur tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang daun. Daun itu merupakan salah satu organ utama dari tumbuhan selain akar dan juga batang. Selain daun, akar dan juga batang, itu merupakan organ modifikasi yang ada pada tumbuhan. Misalnya kantung semar dan juga perangkap serangganya pada dua pohon ini merupakan organ modifikasi dari daun. Daun juga sangat beragam bentuknya dan juga warnanya. Jadi daun itu tidak selalu berwarna hijau. Akan tetapi daun yang berwarna merah, kuning, ungu itu sama juga dengan daun-daun yang berwarna hijau mempunyai pigmen untuk berfotosintesis. Hanya saja yang membedakan kandungan warna, zat warna yang terdapat dari daun-daun tersebut. Struktur morfologi daun fungsinya sebagai tempat fotosintesis, evaporasi, gutasi, pertukaran gas yang terjadi pada stomata. Jadi kalaupun misalnya tumbuhan itu tidak mempunyai daun, bukan berarti dia tidak bisa berfotosintesis dan juga tidak menghasilkan makanan. Setiap tumbuhan itu mempunyai tempat penyimpanan cadangan makanan yang berfungsi di mana nanti pada saat daun-daunnya berguguran, cadangan makanan itu bisa digunakan untuk metabolisme tumbuhan tersebut. Daun secara anatomi juga tersusun atas epidermis, mesofil, dan juga jaringan pengangkut serta epidermis bawah. Struktur morfologi daun setiap jenis tumbuhan itu berbeda. Oleh karena itu, setiap morfologi daun dapat digunakan untuk mengklasifikasi jenis tumbuhan. Misalnya, pertulangan daun dikotil itu biasanya menyari atau menyirip, sedangkan pertulangan daun monokotil biasanya melengkung ataupun sejajar. Bagian daun itu ada bagian daun yang lengkap, ada daun yang tidak lengkap. Kalau daun yang lengkap itu mempunyai upih daun atau pelepah daun, mempunyai tangkai daun, mempunyai helaian. Sedangkan daun yang tidak lengkap itu tidak terdapat ketiga bagian daun, hanya ada satu ataupun hanya ada dua saja. Misalnya pada pohon pisang, daunnya itu merupakan daun yang lengkap karena dia mempunyai helaian daun, ini helaian daunnya, kemudian mempunyai tangkai daun dan juga mempunyai pelepah daun. Pada daun mangga, dia itu termasuk daun yang tidak lengkap karena dia hanya mempunyai tangkai daun dan juga helaian daun saja. Daun jagung ini disebut dengan daun yang berupih atau berpelepah. Dia hanya mempunyai pelepah daun dan juga helaian daun. Dia tidak punya tangkai daun. Ini juga sama, daun yang memeluk batang dia tidak punya tangkai daun. Ini juga sama, daun yang duduk. Kemudian pada daun juga mempunyai beberapa alat tambahan. Ada daun penumpu, ada selaput bumbung, dan juga lidah-lidah. Yang pertama itu ada daun penumpu atau stipula. Menurut letaknya ada yang bebas, ada yang melekat, ada yang berlekatan. Berlekatan itu ada yang menjadi satu dan mengambil tempat di bagian ketiak daun dan lain sebagainya. Misalnya pada stipula adnate itu pada bunga mawar, ini adalah daun penumpunya. Kemudian daun penumpu yang lebar untuk asimilasi. Ini terdapat pada kacang kapri Pisum sativum. Kemudian ada stipula axillaris atau stipula interpetiolis. Axilar itu adanya di ketiak daun, kemudian ada stipula antidorma, ada stipula interpetiolis. Ini ada stipula interpetiolis, ini stipula antidorma. Nah, ini stipula interpetiolis ada di antara petiol. Kemudian stipula adnate, ini yang ini gambarnya pada daun mawar tadi. Kemudian ada stipula liberale yang bebas letaknya. Selaput bumbung dia itu letaknya di atas duduk daun, tipis. Misalnya pada pohon cacabean, ini adalah pohon cacabean ya.
atau pada pohon karet. Ini karet kebo yang daunnya lebar dan juga tebal. Lidah-lidah itu biasanya pada jenis rumput-rumputan. Ini selaput kecil antara upih dan juga helaian daun. Fungsinya untuk mencegah air hujan masuk ke dalam ketiak antara batang dan juga upih daun. Jadi daun juga ini punya ketiak. Di mana sih ketiaknya? Nanti akan kita bahas. Nah, ini tadi contoh selaput bumbung pada Ficus elastic, pada karet kebo, kemudian lidah atau ligula pada pohon rumput-rumputan atau padi. Upih daun atau pelepah daun tidak semuanya tumbuhan mempunyai. Kemudian fungsinya sebagai pelindung kuncup yang masih muda, memberi kekuatan pada batang tanaman untuk membungkus batang. Misalnya pada pohon pisang. Nah, pohon pisang itu batangnya disebut dengan batang semu. Mana sih batang semu itu? Nah, ini tadi upih daun. Pada pohon palem bisa digunakan buat mainan juga ya ternyata ya. Pada pohon tebu juga sama, ini adalah upih daunnya atau pelepah daunnya. Nah, pelepah daun pada pohon pisang ini dapat digunakan untuk membungkus batang. Batang semu namanya. Mana sih batang sungguhnya? Batang sungguhnya tuh ini di sini, di bawah. Dia hanya kecil saja, pendek. Kemudian ada tangkai daun atau petiolus, fungsinya untuk mendukung helaian daun, menampakkan helaian daun sehingga memperoleh cahaya. Biasanya bentuknya beragam. Ada yang bulat, berongga, misalnya pada daun pepaya, pipi setengah lingkaran menenggal pada pangkal dan ujung-ujungnya. Ada juga tangkai daun dengan adanya sisik-sisik, misalnya pada waru kemarin itu. Kemudian dapat mengalami pergantian bentuk menjadi semacam helaian daun, misalnya pada daun jeruk. Nah, ini yang bulat berongga pada tangkai daun pepaya, kemudian menembal di pangkal dan juga ujung dari tangkai daun, misalnya pada daun kupu-kupu. Kemudian helaian daun, satu tanaman itu mempunyai bentuk daun yang berlainan. Dalam satu pohon punya sifat heterofili, misalnya pada pohon nangka. Pohon nangka itu pada waktu masih muda daunnya tepinya bertoreh. Kalau udah dewasa dia tepinya rata. Sifat daun yang perlu diperhatikan itu ada bangun daun, ada ujung daun, pangkalnya, susunan tulang, tepi daun, daging, dan sifat lainnya. Nah, misalnya yang ini ya, sifat-sifat daun dari ujung, misalnya ini adalah ujung daun, itu yang ini ujung daun. Kemudian bangun daun itu kita lihat secara keseluruhan dari daun itu. Ini adalah contoh dari bangun daun, misalnya keseluruhan kita lihat. Kemudian ujungnya tadi ini, kemudian ini adalah pangkal daun, kemudian susunan pertulangan daunnya. Ini adalah pertulangan daun. Kemudian tepi daun, kita lihat nih pinggiran daunnya, tepi daunnya seperti apa. Kemudian daging daun, kita lihat tebal dan juga tipisnya si daun tersebut. Sifat yang lainnya seperti permukaan atasnya seperti apa, permukaan bawahnya seperti apa, kemudian warnanya juga seperti apa. Nanti akan kita bahas lagi bangun daunnya di video berikutnya. Bangun daun, ujung, pangkal, dan lain sebagainya.